Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3D yang solih dan solihah. Semangat pagi anak tangguh dan kreatif. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya semuanya? Masih semangat untuk belajar dari rumah ya? Nah, anak-anak, marilah sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6 tentang energi dan perubahannya. Kita masuk pada subtema 3 yaitu tentang energi alternatif. Hari ini kita belajar pembelajaran 1 dan 2. Perhatikan baik-baik penjelasan dari Bu Nisa ya anak-anak. Energi alternatif. Pada umumnya, energi yang kita gunakan saat ini bersumber dari bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil antara lain minyak bumi, gas bumi, dan batu bara. Begitu banyaknya kegunaan bahan bakar fosil dalam kehidupan kita. Sayangnya, bahan bakar fosil semakin menipis dan suatu saat akan habis. Oleh karena itu, kita harus mencari energi alternatif. Apa yang dimaksud dengan energi alternatif? Apa contoh energi alternatif? Yuk, mari kita pelajari bersama-sama ya. Ayo mengamati. Pernahkah kamu melihat mainan kincir angin? Kincir angin dapat bergerak karena adanya angin. Kincir angin yang besar dapat dipakai untuk memutar turbin pembangkit listrik. Angin termasuk salah satu energi alternatif. Apa yang dimaksud dengan energi alternatif? Selain angin, apa saja yang termasuk energi alternatif? Nah, coba anak-anak perhatikan di sini. Di sini ada gambar turbin angin pembangkit listrik. Energi alternatif. Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil terbentuk dari sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang mati jutaan tahun lalu. Pembentukan bahan bakar ini membutuhkan waktu sangat lama. Apabila kita tidak berhemat, bahan bakar tersebut tentu lama-kelamaan akan habis. Oleh karena itu, bahan bakar fosil disebut juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Untuk itulah diperlukan sumber energi alternatif untuk menggantikan penggunaan bahan bakar fosil. Ciri-ciri energi alternatif. Adapun ciri-ciri energi alternatif adalah sebagai berikut. 1. Dapat digunakan berulang-ulang. 2. Jumlahnya berlimpah. 3. Pengolahannya tidak merusak alam. 4. Tidak berbahaya, aman dan tidak menimbulkan berbagai penyakit akibat pengolahan atau penggunaannya. 5. Ramah lingkungan atau tidak menyebabkan pencemaran lingkungan. Beberapa energi alternatif yang sedang dikembangkan saat ini adalah energi matahari atau surya, energi angin, dan energi air. Energi matahari. Matahari merupakan sumber energi paling utama di alam semesta. Pada mulanya, cahaya matahari dikenal hanya untuk menjemur pakaian saja.
Namun, saat ini cahaya matahari dapat digunakan untuk memanaskan air atau menghasilkan listrik. Energi yang dihasilkan oleh matahari ini juga biasa disebut energi surya. Pada pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, digunakan alat yang disebut panel surya. Panel surya adalah alat yang terdiri dari sel surya serta berfungsi untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Nah, ini anak-anak bisa perhatikan di sini gambarnya pemanas air tenaga surya. Energi angin. Energi angin telah digunakan selama berabad-abad untuk menggerakkan kapal layar dan kincir angin untuk menggiling padi, sagu, dan gandum. Saat ini, energi angin digunakan sebagai pembangkit listrik. Angin digunakan untuk memutar turbin. Gerakan turbin diteruskan ke sebuah generator. Selanjutnya, generator akan membangkitkan listrik. Pembangkit listrik tenaga angin atau yang disebut PLTP, pembangkit listrik tenaga bayu. Bayu itu biasanya juga disebut dengan angin. Sangat ditentukan oleh kecepatan angin dan juga oleh panjang baling-baling turbin. Semakin panjang baling-baling yang dimiliki suatu turbin, semakin besar pula listrik yang dihasilkan. Perhatikan anak-anak, di sini ada gambar pembangkit listrik tenaga angin atau bayu, disingkat PLTP. Energi air. Air yang mengalir merupakan sumber energi gerak yang tidak dapat cepat habis dipakai. Energi air yang mengalir dihasilkan oleh air sungai atau air terjun. Energi gerak air tersebut dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan dari air yang mengalir disebut energi hidroelektrik. Tenaga yang dihasilkan air digunakan untuk memutar turbin. Turbin yang berputar menyebabkan generator listrik bekerja. Generator tersebut dapat menghasilkan listrik yang digunakan untuk keperluan sehari-hari. Sumber energi listrik secara besar-besaran diperoleh dari PLTA, pembangkit listrik tenaga air. PLTA biasanya dibuat di bendungan sungai atau waduk. Nah, ini gambarnya pembangkit listrik tenaga air atau disingkat PLTA. Ayo belajar. Semua sumber energi yang diciptakan Tuhan harus kita gunakan untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu, keberadaan sumber energi haruslah tetap tersedia. Ketersediaan sumber energi hanya dapat terwujud bila kita melakukan pelestarian energi. Bagaimana cara melestarikan energi? 1. Menjaga tanah agar tetap subur. 2. Tidak membuang sampah atau limbah ke sumber air, misalnya ke sungai. 3. Mengurangi polusi udara, misalnya dengan menggunakan kendaraan ramah lingkungan seperti sepeda. 4. Berhemat dalam menggunakan energi, terutama bahan bakar minyak, karena bahan bakar minyak merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sampai di sini, apakah anak-anak sudah jelas tentang materi hari ini? Tentang sumber energi alternatif. Sudah jelas ya anak-anak? Jika sudah, mari kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Ayo berlatih. Bermain layang-layang juga membutuhkan energi. Semakin lama bermain, semakin banyak energi yang dibutuhkan. Perhatikan contoh untuk menentukan waktu berikut.
Nomor 1, Udin bermain layang-layang dari pukul 15.30 sampai dengan pukul 16.30. Lama waktu dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, pukul 15.30 itu sama dengan pukul setengah 4 sore. Kemudian pukul 16.30 itu sama dengan pukul setengah 5 sore. Jadi lama Udin bermain layang-layang adalah 60 menit atau 1 jam ya. Nomor 2, Museum Layang-Layang baru saja dibuka. Setiap hari museum dibuka untuk kunjungan umum mulai pukul 9.30 hingga 16.30. Berapa lama waktu museum menerima kunjungan? Yuk, mari kita jawab bersama-sama. Mulainya pukul 9.30 sampai dengan pukul 16.30. Nah, karena dalam pengurangan jam 9.30 itu tidak bisa jika dikurangkan 16.30, maka waktu yang lebih lama dulu yang ditulis, yaitu 16.30 baru dikurangkan pukul 09.30. Nah, 0 dikurangi 0 hasilnya 0. 3 dikurangi 3 hasilnya 0. 6 tidak bisa dikurangi 9, maka pinjam 1 di depannya. Jadi 16 dikurangi 9 itu 7. Jadi lama waktu museum menerima kunjungan adalah 7 jam. 3. Cika membuat layang-layang selama 2,5 jam. Jika Cika mulai membuat layang-layang pada pukul 10.15, pada pukul berapa Cika selesai membuat layang-layang? Kita jawab ya. Mulai membuat layang-layang pukul 10.15. Lama membuat layang-layang 2,5 jam atau 02.30. Sehingga kita jumlahkan 10.15 ditambah 02.30. 5 ditambah 0 itu 5, 1 ditambah 3 itu 4, 0 ditambah 2 itu 2, 1 ditambah 0 itu 1. Jadi jika selesai membuat layang-layang pada pukul 12.45. Nah, sampai di sini apa anak-anak sudah paham tentang materi hari ini? Nah, jika sudah, kita akhiri pembelajaran hari ini ya anak-anak. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan dan memperhatikan penjelasan dari Bu Nisa pada pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak jangan lupa selalu jaga kesehatan ya. Makan makanan yang bergizi, sering cuci tangan menggunakan sabun, memakai masker jika bepergian, dan selalu jaga jarak. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa setelah belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Bu Nisa. Bu Nisa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.